Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Etika Profesi yang beranggotakan Peter Mateus, LA, Idam Basalamah, Elang Maulana Sidik, dan Yoga Andrian ingin mempresentasikan tentang prosedur pendirian bisnis dan kontrak kerja. Aspek bisnis bidang IT dan etika bisnis. Aspek bisnis di bidang IT dan etika bisnis adalah dua hal yang saling mendukung dalam menjalankan bisnis teknologi informasi secara efisien dan bertanggung jawab, di mana aspek bisnis di IT mencakup bagaimana perusahaan mengelola, berinovasi, dan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan pasar. Sedangkan untuk etika, bisnis di IT mengacu pada prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Prinsip-prinsip utama dalam bisnis IT dan etika bisnis. Aspek bisnis dalam bidang IT melibatkan sejumlah elemen penting yang perlu dipahami dan diterapkan secara efektif untuk memastikan operasi bisnis berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, penerapan etika bisnis yang baik sangat krusial untuk memelihara kepercayaan serta integritas. Aspek bisnis di bidang IT antara lain inovasi teknologi, yaitu perusahaan IT harus terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar tetap kompetitif. Dan pengembangan produk, yaitu menciptakan produk atau layanan IT yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Manajemen proyek IT yaitu pengelolaan proyek IT mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga peluncuran produk. Keamanan cyber, yaitu perusahaan IT harus menjaga keamanan informasi, pelanggan, dan data internal untuk menghindari serangan cyber. Etika bisnis di bidang IT antara lain privasi pengguna, yaitu perusahaan IT harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi pelanggan dan mematuhi hukum privasi. Kepatuhan hukum, yaitu bisnis IT harus mematuhi berbagai regulasi hukum dengan teknologi, seperti hak cipta, perlindungan data, dan hak kekayaan intelektual. Transparansi adalah perusahaan IT harus jujur dalam praktik bisnis mereka. Penggunaan data yang etis, yaitu pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan izin yang diperlukan oleh pengguna. Klasifikasi dimensi lingkungan eksternal kegiatan usaha. Lingkungan eksternal dalam kegiatan usaha mencakup berbagai faktor yang memengaruhi operasi bisnis dari luar organisasi. Faktor-faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan secara langsung, tetapi perusahaan perlu memahami dan beradaptasi dengannya. Lingkungan eksternal umumnya dapat diklasifikasikan dalam beberapa dimensi. Berikut dimensinya. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi mencakup berbagai faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam memahami norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat yang menjadi target pasar. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan faktor penting dalam keberlanjutan dan perkembangan bisnis. Yang keempat, ada lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum berpengaruh langsung pada stabilitas bisnis melalui regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Yang kelima, lingkungan alam atau ekologis. Lingkungan alam atau ekologis meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan fisik dan ketersediaan sumber daya alam. Yang keenam, lingkungan global. Lingkungan global mencerminkan dampak dari globalisasi terhadap bisnis. Dan yang terakhir, lingkungan kompetitif. Lingkungan kompetitif mencakup dinamika persaingan di industri di mana perusahaan beroperasi. Oke, seterusnya ada prosedur peraturan perizinan dalam membangun sebuah badan usaha. Prosedur mendirikan badan usaha. Dalam mendirikan perusahaan, utamanya dalam hal legalitas, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk meresmikan perusahaan. Karena baik usaha kecil, menengah, apalagi besar sangat penting untuk memiliki badan hukumnya agar semua aktivitas yang dijalani dapat dilindungi oleh hukum. Berikut adalah proses pendirian badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, CV, dan sejenisnya. Yang pertama ada mengajukan nama.
Langkah pertama adalah pengajuan nama yang nantinya akan didaftarkan oleh notaris melalui Sisminbakum, Sistem Administrasi Badan Hukum. Syaratan yang perlu disiapkan adalah lampiran formulir dari surat kuasa, fotokopi KTP dari pendiri perusahaan sekaligus pengurusnya secara lengkap. Terakhir, lampiran kartu keluarga dari keluarga pendirinya saja. Kedua ada pembuatan akta. Tahap selanjutnya adalah pembuatan akta yang hanya bisa dibuat oleh notaris, nantinya ditandatangani oleh Kementerian Kemenkumham. Informasi yang tertera pada akta tersebut biasanya terdiri atas nama perusahaan, pemilik modal, modal dasarnya, jumlah modal di store, dan juga struktur organisasi dalam perusahaannya. Yang ketiga ada membuat SKDP. SKDP merupakan surat keterangan domisili perusahaan yang bisa didapatkan dari kantor kelurahan lalu dilanjutkan lagi ke kecamatan untuk bisa diterbitkan. Surat keterangan domisili ini membutuhkan akte perusahaan sebagai persyaratannya. Selain itu, persyaratan lainnya juga terdiri atas fotokopi PBB tahun terakhir, janji sewa tempat untuk rumahnya yang berbeda, surat perjanjian antar sewa, KTP dari direktur pada perusahaannya tersebut. Terakhir yang wajib ada adalah mendirikan IMB. Yang keempat, ada permohonan NPWP. Untuk bisa memproses NPWP, wajib untuk melampirkan salinan dari perusahaan dan juga keterangan domisili yang tadi diuruskan. Permohonan ini dapat langsung pada kepala kantor pelayanan pajak di domisilinya masing-masing. Syarat lainnya yang dibutuhkan adalah laporan NPWP orang tua, paspor khusus untuk WNA atau PT, PMA, dan juga SKDP. Yang kelima ada pengesahan anggaran dasar. Tahapan selanjutnya yaitu pengesahan anggaran dasar. Permohonan pendirian perusahaan tersebut akan diajukan pada Menteri Hukum dan HAM dan disahkan langsung oleh menterinya. Yang keenam ada pengajuan izin usaha, IUP, IUI, atau IUJK. Selanjutnya, surat izin usaha ini diperlukan untuk memudahkan Anda untuk bisa menjalankan kegiatan bisnis Anda sehingga kegiatan bisnis Anda menjadi lebih terjamin secara hukum. Permohonan untuk membuat izin usaha dibagi juga menjadi beberapa jenis bergantung dari kegiatan usaha yang dijalankan. Masing-masing izin usaha tersebut bisa diajukan pada dinas atau kementerian yang terkait dengan kegiatan usaha yang akan Anda jalankan. Yang ketujuh ada BNRI, Berita Negara Republik Indonesia. Jika semua tahapan sudah dilakukan dan perusahaannya telah dapat pengesahan dari Menteri Kemenkumham secara langsung, maka perusahaan tersebut akan diumumkan untuk dalam BNRI atau Berita Acara Negara Republik Indonesia. Terus yang kedelapan ada pemenuhan komitmen izin usaha, PBUMKU, setelah semua tahap dilalui. Tahap terakhir, hal yang perlu dilakukan adalah pemenuhan komitmen perizinan berusaha. Pada proses ini ada beberapa perizinan yang perlu diurus guna memenuhi komitmen perizinan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi standar yang terverifikasi. Perizinan usaha tambahan dalam rangka pemenuhan komitmen usaha atau PBUMKU pada tahap ini berbeda antara satu kegiatan usaha dan usaha yang lain, gantung KBLI badan usaha yang dipilih, sehingga pengurusannya perizinannya harus disesuaikan dengan kewenangan dinas atau kementerian yang terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Tahapan pengurusan izin perusahaan. Pengurusan izin perusahaan merupakan langkah penting dalam memulai sebuah bisnis. Berikut adalah tahapan-tahapan yang umumnya perlu dilalui. Pertama, perencanaan usaha yang matang. Tentukan secara spesifik jenis usaha yang akan dijalankan. Ini akan menentukan jenis izin yang dibutuhkan. Pilih lokasi yang strategis dan sesuai dengan jenis usaha. Pertimbangkan aksesibilitas, potensi pasar, dan peraturan zonasi. Pilih bentuk badan usaha yang sesuai, seperti perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, atau usaha dagang atau UD. Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. 2. Pengumpulan dokumen persyaratan. Dokumen yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada jenis usaha dan bentuk badan usaha. Namun umumnya sebagai berikut. 1. HTP dan NPWP para pendiri. 2. Akta pendirian perusahaan, jika berbentuk PT atau CV.
3. Surat pernyataan domisili. 4. Dokumen pendukung lainnya, misalnya izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. 3. Pendaftaran melalui OSS, Online Single Submission. Akses OSS. Kunjungi laman OSS dan buat akun. Isi formulir pendaftaran dengan data yang lengkap. Unggah semua dokumen persyaratan yang telah disiapkan. Pilih jenis izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Keempat, verifikasi dokumen. Setelah melakukan pendaftaran, pihak OSS akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang Anda unggah. Proses verifikasi ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Kelima, penerbitan NIB atau nomor induk berusaha. Jika verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Anda akan mendapatkan NIB. NIB merupakan identitas tunggal bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Keenam, pengurusan izin tambahan jika dibutuhkan. Selain NIB, ada juga izin tambahan tergantung pada jenis usaha seperti SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan untuk usaha perdagangan. Kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP untuk semua jenis badan usaha. Ketiga, izin operasional untuk jenis usaha tertentu, misalnya seperti restoran dan pabrik. Keempat, izin lingkungan jika usaha berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.